Ini biar bisa. Ya. Mengenal karakteristik peserta didik. Ya. Jadi yang harus Anda pahami, seperti halnya kemarin saudara menyelesaikan tes yang terkait dengan kepribadian seorang guru, maka di sini seorang guru juga harus dapat mengetahui, dapat mengamati, memiliki, setiap siswa itu memiliki kepribadian dan karakter yang berbeda-beda. Nah, setiap jenis karakter pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ini harus dipahami. Kita tidak dapat menilai siswa lebih baik dari siswa B. Siswa A lebih baik dari siswa B. Lebih bijaksanalah dalam menilai siswa karena dari dua individu pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ini yang nanti akan berkaitan dengan metode pembelajaran atau strategi belajar yang akan saudara sampaikan kepada siswa. Ya. Lalu kenapa guru kok harus mengenal kepribadian dan karakter siswa itu dengan baik? Ya, yaitu mengetahui kelebihan yang mereka miliki dan dapat meningkatkan. Kalau saudara tahu bahwa siswa itu punya kelebihan, tidak berarti lalu tidak mendapatkan perhatian dari guru. Tapi di sini, ketika saudara tahu bahwa siswa punya kelebihan, maka saudara punya tugas untuk tetap kondisi siswa itu tetap dalam keadaan yang baik, bahkan mungkin dapat meningkatkan. Kemudian manfaat yang kedua, mendeteksi kelemahan yang mereka miliki dan berupaya untuk memperbaikinya. Ya. Selain itu juga mengetahui potensi-potensi yang ada dan mengoptimalkan. Menyadarkan bahwa mereka masih memiliki banyak kekurangan sehingga pantang untuk bersikap sombong dan merendahkan orang lain. Yang berikut, mengetahui jenis pekerjaan apa yang paling cocok untuk mereka di masa yang akan datang sesuai dengan kepribadian dan karakter. Ya, manfaat yang terakhir masih ada ini, berkompromi dengan diri sendiri dan orang lain dalam berbagai situasi. Nah, ini adalah manfaat mengapa guru mampu untuk mengenal kepribadian dan karakter siswanya dengan baik. Ini yang saya menyampaikan, inilah bagian dari saudara sebagai guru, juga di dalamnya saudara juga sebagai pembimbing. Jadi bukan saudara akan dijadikan guru BK, tapi saudara tetap sebagai guru bidang studi. Yang dalam muatan-muatan pembelajaran ketika menyampaikan itu ada salah satunya adalah mengetahui, mengenal kepribadian dan karakter siswa dengan baik. Ya. Nah, ini membantu mereka menerima sekaligus bertoleransi terhadap kelebihan dan kelemahan orang lain. Jadi, kalau saudara berhadapan katakan dengan 25 siswa, ya tentunya saudara harus mengenali 25 kepribadian dan karakter siswanya. Supaya apa? Supaya proses belajar mengajar itu dapat lebih dioptimalkan. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita mempelajari tentang bagaimana mengenal karakteristik dan dari siswa, karakter dan kepribadian siswa ini, kita tidak dapat menjelaskan secara komprehensif mengenai karakter peserta didik. Ya, jadi tidak ada teori yang tunggal, teori itu saling berhubungan. Ya, jadi untuk mengenai karakter, mengenal karakter, saudara juga harus tahu, tadi saya sampaikan, siapa siswa yang saudara hadapi. Ya. Dan bagaimana tugas perkembangan pada siswa itu supaya saudara lebih paham tentang karakter peserta didik. Ya. Nah, ini kita lihat pada tipe kepribadian manusia. Silahkan nanti saudara juga introspeksi ya, saudara tipe kepribadiannya apa. Ya.
Watak dasar manusia itu ada 4. Ada koleris, ada sanguinis, ada plekmatis, dan ada melankolis. Ya. Sanguinis ini biasanya orangnya populer, ya, suka menjadi bahan perhatian, ingin selalu disenangi oleh orang lain, menyukai kepopuleran, memiliki rasa percaya diri yang tinggi, dan senang menjadi pusat perhatian. Silakan saudara introspeksi, kira-kira saudara termasuk tipe yang mana? Apakah sanguinis ini adalah saudara banget, ya, atau tidak? Lalu yang kedua, watak dasar manusia adalah plekmatis. Ini orang yang cinta damai, mudah diatur, cenderung kalem, suka mengalah, toleransinya tinggi, tidak menyukai konflik. Ya. Kemudian melankolis. Ini biasanya sebut orangnya rapi, teratur, terencana, dan mampu mempertimbangkan segala sesuatu dengan melihat hal-hal kecil. Koleris, ini kuat, ya, suka ngatur, suka berpetualang, suka tantangan baru, memiliki ketegasan dalam menentukan keputusan, tidak mudah menyerah dan tidak mudah mengalah. Coba saudara sekarang introspeksi. Saudara sendiri kira-kira termasuk tipe kepribadian dasar manusia dengan watak dasarnya apa? Sanguiniskah, plekmatiskah, melankoliskah, atau koleriskah? Ya. Ini termasuk apa? Silakan saudara Firdaus Saadah. Salah. Saudara Dinda Dwi Arista. Dinda ada? Ya, Ibu. Dinda? Ya. Ibu. Coba saudara introspeksi. Saudara termasuk tipe kepribadian apa? Kalau dari saya lebih ke tipe kepribadian yang plekmatis, Bu. Jadi kamu cinta damai, mudah diatur, cenderung kalem, ya, suka mengalah, toleransi tinggi, tidak suka konflik, ya. Siapa Dinda? Ya, Ibu. Oke. Kalau saudara Nabila Hayu, coba kamu introspeksi sebentar, Anda masuk yang mana ini? Pragmatis, sama tadi dengan Dinda. Coba siapa lagi yang selain dari pragmatis? Bu. Silakan, Irfan. Di koleris, Bu. Lebih ke koleris. Ya. Anda ada aktif di organisasi? Aktif. Kemudian tantangan apa yang saudara suka? Tantangan seperti mengikuti turnamen-turnamen gitu, Bu. Kamu dari PJKR? Seperti futsal, terus paskibra kemarin saya ikutin, Bu. Oke. Sekarang saudara Dimas Kaisar Abu Bakar. Dimas ada? Dimas tidak ada, ya? Saudara Iksan Eka Pramudia. Iksan ada? Iksan? Kalau tidak menjawab, ini sekaligus saya presensi, berarti tidak hadir, ya.
Sabrina, ada Sabrina. Sabrina. Erni Ernawati. Iya, Bu. Sabrina ada? Erni apa Erni? Ya, saya tipe karakter yang pragmatis, Bu. Pragmatis. Ya. Saudara tidak menyukai konflik? Tidak, Bu. Lebih cenderung ke diam saya tuh, Bu. Lebih cenderung di mana, Mbak? Diam gitu loh, Bu. Oke. Baik, yang lain. Siapa yang punya tipe kepribadian sanguinis? Saya, Bu. Siapa ini? Sefri, Bu. Sefri. Oke. Apa yang ada pada diri saudara kok saudara introspeksi bahwa saudara termasuk tipe kepribadian sanguinis? Lebih ke itu sih, Bu. Menyukai kepopuleran. Jadi contohnya tuh kayak lebih aktif ke sosial media gitu, Bu. Jadi Cik Sabrina tuh tadi ada enggak sih? Nggak ada ya? Hadir, Bu. Sabrina ada? Tadi kok ditanya kok diam saja? Iya, Bu. Gimana? Saudara masuk tipe kepribadian apa, Mbak? Melankolis, flekmatis, sanguinis, koleris. Tadi Irfan koleris. Ya. Rizaldi sama saya ya, Bu, yang Apa? koleris. Yang koleris, Irfan sama siapa? Rizaldi, Bu. Rizaldi. Oh ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kaitannya dengan kompetensi pedagogi dalam pendidikan. Apa arti dari kompetensi? Apa itu kompetensi? Kemampuan, Bu. Ya, Sefri ya. Kemampuan pedagogi. Pedagogi itu apa artinya? Pedagogi itu apa? Kemampuan guru dalam mengajar, Bu. Hanya mengajar saja pedagogi? Mengajar dan Ibu, dalam menjadi seorang guru. cara memberikan penyampaian materi yang mau diberikan kepada siswa. Cara memberikan apa tadi nih, Mas? Siapa tadi yang menjawab? Cara mengajar dan mengajar, membimbing, dan cara bagaimana menyampaikan materi yang tepat kepada siswa, Bu. Oke, ya, oke. Coba kita lihat. Nah, ada 3 hal yang itu menjadi penting dalam kompetensi pedagogis. Yang satu kurikulum. Jelas saudara harus paham dengan kurikulum dari bidang studi yang saudara ampu. Kemudian pendidik, yaitu saudara sendiri. Dan yang terakhir adalah peserta didik. Inilah kompetensi pedagogik dalam pendidikan. Sehingga saudara paham tentang kurikulumnya, saudara juga bisa memahami bagaimana kompetensi dari seorang pendidik dalam proses pembelajaran, ya. Kemudian saudara memahami bagaimana kondisi dari peserta didik. Ya, ini jadi 3 hal apa saja ini?
Apa saja yang kompetensi pedagogik dalam pendidikan? Ini penjelasannya ya. Jadi tugas saudara itu tidak hanya menguasai kurikulum dan tugas pendidikan, tetapi juga mengenali peserta didik atau anak didik kita terlebih tentang karakteristik mereka. Ya, ini ada 3 hal untuk peningkatan kompetensi pedagogik dalam pendidikan. Ini adalah beberapa karakteristik peserta didik yang perlu dikenal oleh siswa dan dikenal oleh guru dan dipahami oleh para pendidik. Tidak hanya seperti tadi kita tentang kepribadian mereka, ya, yang tadi terdiri apa saja kepribadian? Kepribadian ada 4 yang menjadi watak dasar manusia. Ini apa saja? Tiara ada? Tiara? Iya Bu, maaf. Di sini Ya. agak lemot. Apa Mbak tadi 4 watak dasar manusia kalau kita melihat dari tipe kepribadian? Apa saja? Ini baru saja berlalu. Dia Mbak Tiara? Merah Aurel. Iya, Bu. Apa saja tadi yang baru saja saya sampaikan? Isi 4 menjawab ya, tipe Bu. Hah? Isi menjawab. Ya, silakan. Ada 4 tipe kepribadian manusia, yaitu yang pertama, sanguinis, yaitu menyukai kepopuleran. Kemudian? Ada pragmatis, menyukai cinta damai, seperti cenderung diatur, kalem, dan memiliki toleransi yang tinggi. Yang ada melankolis, sempurna, rapi, teratur, dan terencana. Ya. Dan yang terakhir ada koleris, yaitu kuat, suka mengatur, suka petualangan, dan suka tantangan. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Saudara Merah. Berarti kamu mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Ya. Sekarang ada hal-hal yang selain dari tipe kepribadian, apa yang harus kita pahami, kita kenali. 1, kebutuhan belajar, kemampuan mereka dalam belajar, potensi yang dimiliki, dan lingkungan yang ada di sekitar mereka. Ya. Selain dari tadi tipe kepribadian. Sebetulnya 4 hal itu secara tidak langsung adalah faktor yang secara tidak langsung itu membantu atau menghambat peserta didik dalam proses pembelajaran. Ya, saya ulangi, faktor apa yang secara langsung atau tidak langsung membantu atau menghambat para peserta didik dalam proses pembelajaran? Fitria Dani. Ya, Bu. Faktor yang secara tidak langsung membantu atau menghambat peserta dalam proses pembelajaran. Apa saja? Ada 4. Yang pertama, kebutuhan belajar. Yang kedua, kemampuan mereka dalam belajar. Yang ketiga, potensi yang dimiliki. Dan yang terakhir, lingkungan yang ada di sekitar mereka. Kebutuhan belajar meliputi apa saja? Kebutuhan belajar itu bisa meliputi bahan ajar yang diberikan seperti buku, alat tulis. Ya, kemudian kemampuan dalam belajar, kemampuan apa saja yang
perlu untuk atau berkaitan dengan membantu atau menghambat peserta didik dalam proses pembelajaran yang terkait dengan kemampuan dalam belajar. Ini apa saja, Mbak? Silakan, siapa yang mau menjawab? Tegar ada? Ada, Ibu. Nah, coba. Terdiri dari apa? Apa saja kemampuan mereka? Kok itu juga harus diperhatikan kemampuan mereka dalam belajar? Kemampuan yang dimaksud di sini apa? Seperti menurut saya seperti kemampuan dalam perkembangan intelektual, kemampuan berbahasa, latar belakang pengalaman, dan gaya belajar yang dimiliki oleh setiap siswa. Kalau dengan potensi yang dimiliki sama enggak, Mbak? Hampir sama sepertinya. Nah, coba nanti dicari ya apa bedanya kemampuan dan potensi, ya. Oke. Kalau lingkungan yang ada di sekitar mereka itu juga bisa membantu atau bisa menghambat. Ini gimana contohnya? Muhammad Sifulmihan Sifaul. Ada? Iya, Bu. Ya. Apa? Ya, lingkungan yang ada di sekitar mereka ya, contohnya saat sekitar mereka terdapat anak-anak yang nakal, mereka akan mengikuti mereka. Kita di pendidikan mengenal adanya Tripusat Pendidikan. Itu maksudnya apa? Saudara Fitria Diani. Iya, Bu. Nah, kita mengenal istilah adanya Tripusat Pendidikan. Itu maksudnya apa, Mbak Fitria? Sebentar, Bu. Tripusat Pendidikan. Pusat pendidikan itu adalah bidang pendidikan yang memberdayakan lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, Bu. Oke. Tripusat Pendidikan. Nah, kita lanjutkan. Apa saja karakteristik yang ada pada siswa yang perlu diperhatikan? Kemampuan awal siswa. Ini adalah kemampuan intelektual, kemampuan berpikir, dan lain-lain. Ini kemampuan awal. Tapi kalau ini contohnya saya melihat para mahasiswa ini sudah ada di tingkat perguruan tinggi, asumsi saya kemampuan para mahasiswa itu sudah baik. Ya, apa yang kira-kira nanti akan menimbulkan masalah? Yang akan menimbulkan masalah pada mahasiswa itu bisa karena lingkungan, ya, lingkungan teman, ya, lingkungan atau perasaan apa? Selalu ingin pulang. Ini juga termasuk hal yang perlu dipahami. Masih ada nggak sih mahasiswa yang sekarang menuntut tiap kali pulang? Ya. Ini ya 3 hal. Yang satu kemampuan awal siswa. Kemudian latar belakang dan status sosial. Kemudian perbedaan kepribadian. Ini adalah 3 karakteristik yang ada pada siswa yang perlu untuk diperhatikan. Apa saja, Marcella? 3 karakteristik yang ada pada siswa yang perlu juga diperhatikan oleh pendidik. Saudara Marcella. Adakah Marcella? Ada, Bu. Apa saja? Kemampuan awal siswa, latar belakang, dan perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan kepribadian. Ya, perbedaan kepribadian. Ya, sekarang kita lihat berikutnya.
Perkembangan kognitif peserta didik. Ya, ini terkait dengan aktivitas mental yang berhubungan dengan pola pikir, ingatan, pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah, dan merencanakan masa depan. Atau semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari, memperhatikan, mengamati, membayangkan, dan memperkirakan, serta menilai dan memikirkan lingkungannya. Ya. Saya bertanya kepada saudara, perkembangan kognitif peserta didik ini pentingkah dimiliki oleh setiap individu? Penting atau tidak? Penting, Bu. Penting. Apa alasannya kok penting? Karena sebagai seorang pelajar kita harus berpikir yang positif, Bu, untuk masa depan yang baik. Ada lagi pendapat yang lain? Ini tadi dari Rizaldi. Pendapat yang lain, apakah perkembangan kognitif ini adalah bagian yang penting untuk dipahami oleh para pendidik? Penting, Bu. Ya, gimana nih Mas penjelasannya? Karena kan di sini dijelaskan adanya persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan, pemecahan masalah, dan merencanakan masa depan. Nah, kita sebagai manusia, kita akan ke depannya pasti setiap manusia itu akan menghadapi hal-hal baru dan masalah baru. Dengan adanya kemampuan kognitif, kita bisa menentukan dan langkah apa yang akan kita ambil dalam misalkan dalam menghadapi masalah yang kita hadapi, terus keputusan apa yang akan kita ambil, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih saudara Mas. Berarti perkembangan kognitif ini, soalnya ini nanti akan mengindikasikan apakah seseorang itu memang perkembangan kognitifnya itu normal atau tidak normal. Ketika ada perkembangan yang tidak normal, ya tentu dia tidak bisa mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan apa yang diharapkan ya sini. Karena apa di sini dengan berpikir itu seseorang akan mengolah informasi, ya akan memperoleh pengetahuan, bahkan kalau bermasalah dia bisa memecahkan masalah. Dan siswa bisa juga untuk merencanakan masa depan karena ini siswa itu berkembang kognitifnya. Mungkin ketika dia masih ada di SD tidak terpikir untuk merencanakan masa depan. Ya, tapi ketika ada di SMP dan di SMA, mulai ada keinginan-keinginan untuk memikirkan masa depan. Ya, coba saudara introspeksi saja. Ketika Anda pertama kali sekolah, masuk ke SD manapun, saudara tidak komplain. Tapi ketika Anda banyak pengetahuan, memilih SMP, di sini saudara sudah ada pemikiran SMP mana yang akan saya masuki, ya, kemudian persiapan apa yang akan saya siapkan, ya. Tapi ketika itu di SD tidak terpikir demikian, ya, maka perkembangan kognitif peserta didik ini adalah bagian yang penting untuk diperhatikan, ya. Nah, memahami perkembangan karakteristik peserta didik, mengetahui sebatas apa perkembangan peserta didik, menerapkan ilmu yang sesuai dengan kemampuan kognitif peserta didik. Jadi kalau kita melihat pada perkembangan kognitif, ketika siswa itu ada di bangku sekolah dasar atau bahkan ada di TK, cara berpikirnya itu harus melihat secara langsung, jadi ada alat peraganya.
Tapi ketika di SMP dan di SMA, perkembangan kognitifnya tidak menuntut demikian, tapi lebih pada menganalisis sesuatu, ya, mengembangkan simulasi-simulasi dari apa yang akan didiskusikan. Ya, ini termasuk dalam perkembangan yang terkait dengan perkembangan kognitif. Ya, jadi beda sekali perkembangan kognitif dengan perkembangan yang lainnya, ya. Nah, ini ada nggak sih faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif? Kita kadang melihat di sebuah keluarga ada yang gaya pengasuhannya, ini gaya pengasuhan itu ada beberapa cara. Ada yang demokratis, ada yang otoriter, dan ada yang laissez-faire. Ya, ini yang terkait dengan gaya pengasuhan. Ya. Kemudian juga faktor yang lain adalah lingkungan. Ya, kita lingkungan akan melihat yang pertama adalah lingkungan keluarga, lingkungan yang ada di sekolah, dan yang ada di masyarakat. Ya, dari lingkungan inilah individu itu memperkaya informasi yang terkait dengan perkembangan kognitifnya. Ya, lingkungan ketika orang sudah mencari pekerjaan, dengan perkembangan kognitif, seseorang juga akan mencari apa sih persyaratannya, saya bisa masuk atau tidak, saya terseleksi atau tidak. Ini sudah pemikiran yang memang dimiliki oleh siswa-siswa yang ada di sekolah menengah. Ya. Jadi ini 3 hal yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Gaya pengasuhan, dua faktornya gaya pengasuhan dan lingkungan. Ya, coba kalau saudara merefleksikan, kira-kira orang tua saudara dulu gaya pengasuhannya apa? Otoriter, demokratis, atau laissez-faire? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Wahyu Neng. Kalau yang selama ini saya rasakan, pola asuh orang tua saya itu lebih ke demokratis, Bu. Karena lebih apa, Mbak? Kurang jelas. Yang selama ini saya rasakan, orang tua saya itu cenderung ke pola asuh demokratis, Bu. Orang tua saya itu tidak mengekang dan tidak membiarkan, Bu. Jadi dia lebih ke coba kamu yang mikir gimana itu benar atau salahnya gitu, Bu. Jadi itu membedakan antara yang benar dan yang salah. Jadi tidak mengekang sama sekali, Bu. Gitu. Ya, jadi saudara juga bisa berpendapat gitu ya, Mbak Neng? Oke, Bu. Jadi didiskusikan terus gitu. Oh, oke. Coba pendapat yang lain. Sulistiasih. Izin berpendapat kalau gaya pengasuhan dari orang tua saya itu sama seperti yang tadi, yaitu demokratis, Bu, karena orang tua juga sering ngajak diskusi ini baiknya gimana gitu. Oke. Apakah ada yang gaya pengasuhannya otoriter? Ini bukan berarti jelek loh otoriter itu. Ya. Ketika kita harus menanamkan kedisiplinan untuk anak-anak, kita lebih pada otoriter, ya, supaya anak punya persepsi ini boleh, apalagi ini kaitannya dengan hati nurani, boleh dan tidak boleh. Itu ketika anak-anak masih usia kecil, ya, usia anak-anak itu akan cocok ketika kita menerapkan pola asuh otoriter, ya. Ketika berkembang, mana mungkin anak kecil kita ajak diskusi, ya kita ajak ini kan tidak, ya itu beriringan dengan perkembangan kognitif, ya. Maka pola pengasuhan yang demokratis ini cocok untuk anak-anak yang sudah ada di sekolah menengah, lebih cenderung pada mereka yang sudah ada di sekolah menengah. Karena apa? Karena mereka sudah punya informasi, sudah punya pengalaman yang lebih banyak daripada anak-anak yang ada di sekolah dasar.
Jadi semua gaya pengasuhan itu ada plus dan ada minusnya. Ada kelebihan dan ada kekurangannya, tinggal tergantung tujuan kita mengasuh itu akan bagaimana. Menanamkan disiplin, ya kalau disiplin tentu otoriter. Ya, tidak melaksanakan ibadah, ya diingatkan dan dikondisikan. Orang tua akan selalu memberikan kondisi mengapa harus melakukan kegiatan itu, misalnya harus tepat waktu, harus melaksanakan dengan benar, ya. Itu ada penanaman itu pada anak-anak usia sekolah, ya. Jadi misalnya TK itu sudah bisa kita memberikan gaya pengasuhan yang otoriter, tetapi otoriter yang bersyarat. Artinya tetap ada hubungan yang baik, bukan lalu dimarahi ini, tetapi lebih pada dipahamkan tentang sesuatu. Ya, itu kalau memang pengasuhan dengan otoriter. Tapi nanti dengan senyampang perkembangan anak itu sendiri dalam aspek kognitifnya, kita bisa mengubah gaya pengasuhan. Karena gaya pengasuhan itu juga akan terkait dengan bagaimana atau sampai di mana perkembangan kognitif dari anak. Ya, ini yang juga harus dipahami. Nah, lingkungan yang tadi sudah disampaikan bahwa lingkungan yang mempengaruhi perkembangan kognitif itu bisa lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Ini yang biasanya dikenal sebagai TRI, pusat pendidikan. Ya. Nah, kemudian ini, selain dari perkembangan kognitif, ada perkembangan sosial emosional peserta didik. Ya. Apa itu perkembangan sosial? Itu pencapaian kematangan dalam hubungan atau interaksi sosial. Ya. Ya, saudara, kalau kita bicara tentang begini, saudara coba langsung introspeksi. Perkembangan sosial saudara sudah sampai pada pencapaian kematangan yang seberapa. Ya. Termasuk di sini perkembangan emosi, ini adalah faktor dominan yang mempengaruhi tingkah laku manusia. Dalam hal ini termasuk pula perilaku belajar. Ya. Nah, kalau dalam perkembangan sosial, itu adalah pencapaian kematangan dalam hubungan atau interaksi sosial. Saudara coba diingat bagaimana saudara perkembangan sosial saudara ketika ada di dalam keluarga. Silakan saudara Nabila Nurul Amalia. Saudara Nabila ada? Hadir, Bu. Ya, gimana Mbak? Saudara ceritakan diri saudara sendiri ketika itu terkait dengan perkembangan sosial. Baik, untuk perkembangan sosial saya, saat dulu mungkin saya mudah bergaul dengan teman yang baru begitu. Cuman untuk masa pandemi seperti ini, karena jarang bertemu dengan orang baru, jadi interaksi sosial saya sedikit menurun begitu, Bu. Yang semula bagaimana Mbak Nabila? Yang semula saya cukup aktif saat berbicara dengan orang baru. Namun saat ini karena kondisi seperti ini jadi kurang bisa seperti kurang bisa interaktif dalam berbicara kepada orang baru begitu. Oh gitu. Oke. Kalau itu saat ini saudara sudah sampai di tingkat usia mahasiswa. Ya. Coba saudara mengingat kembali bagaimana perkembangan sosial saudara ketika saudara ada di SD itu kayak apa? Perubahan ketika saudara ada di SMP seperti apa? Yang kaitannya dengan perkembangan sosial bahkan sampai di SMA. Silakan saudara diceritakan. Baik, untuk pada tingkatan SD saya cukup aktif menurut saya karena pada saat SD itu kan lingkupnya masih kecil seperti kita mengenal hanya sekelas begitu. Untuk SMP dikatakan sebagai aktif cukup
cukup aktif, namun tidak yang seperti mengenal seluruh keluarga siswa SMP begitu, Bu. Untuk SMA, karena SMA dikatakan tidak begitu aktif karena saat SMA waktu itu saya berpikir untuk fokus belajar bukan untuk fokus organisasi. Jadi tidak begitu aktif pada saat SMA begitu, Bu. Nah, sekarang di perguruan tinggi apa perubahannya dalam perkembangan sosial? Saat di perguruan tinggi ini kan kita masih online ya, Bu. Jadi untuk berkenalan dengan teman hanya sebatas via WA. Jadi ya hanya sebatas interaksi menanyakan tugas, kelas, belum bisa yang basa-basi seperti itu, Bu. Tapi saudara merasa bahwa itu perkembangan yang ke arah positif untuk perkembangan sosial saudara? Cukup positif. Karena saat sebelumnya itu kan interaksi sosialnya secara langsung, sedangkan saat ini kan kita berusaha interaksi sosial dalam bentuk daring begitu, Bu. Ya. Nah, berarti saudara merasakan diri saudara ada perkembangan sosial. Ketika Anda ada di SMP atau ada di kelas akhir SD, 6 SD, SMP, adakah saudara punya kelompok teman sebaya? Saat itu belum, Bu. Hah? Saat Anda itu belum. mulai punya kelompok yang itu seusia Anda kelas berapa? SMP kelas 9. SMP kelas 9. Ya. Sebelumnya itu hanya sebatas teman, sekedar teman begitu, belum yang sangat mengelompok. Dan itu berlangsung berapa lama atau sampai kapan? Sampai saat ini masih berlangsung. Orang satu daerah? Ya. Seusia? Seusia. Ya, dulu SMA-nya bareng? Iya. Hanya beberapa yang terpisah tapi masih ada komunikasi sampai saat ini. Ini menunjukkan bahwa ketika ada di SMP atau di SMA, mulai ada kebutuhan pada siswa itu untuk punya teman sebaya yang dikenal dengan peer group, ya. Jadi dia punya teman sebaya yang itu mungkin hobinya sama, untuk kegiatan yang dilakukan juga hampir sama, ya ini mereka bisa saling berkumpul. Nah, ini yang dikaitkan dengan perkembangan sosial. Lalu yang perkembangan emosi, yaitu faktor dominan yang mempengaruhi tingkah laku individu, dalam hal ini termasuk dalam perilaku belajar. Adakah perbedaan saudara-saudara dalam perkembangan emosi dari masa ke masa? Dari ada di jenjang SD, SMP, SMA. Silakan. Salva hadir? Salva? Hadir, Ibu. Ya. Coba diceritakan. Kalau secara emosi, itu saya lebih ke yang awalnya mungkin waktu SD pemalu, kemudian maksudnya jarang berinteraksi dengan teman-teman. Kemudian itu waktu kelas 1-nya karena saya belum memiliki teman. Kemudian untuk ke tingkat atasnya, ke kelas 6-nya saya mulai kayak memiliki banyak teman, terus kemudian sudah tidak pemalu lagi. Untuk SMP dan SMA, kemudian PTN juga seperti itu, Bu, menjadi tidak pemalu. Kemudian kalau untuk perilaku belajar saya, dari yang SD itu saya lebih ke malas gitu, Bu. Maksudnya saya kurang, kayak lebih ke main gitu. Kalau SD itu kan biasanya lebih suka ke main daripada ke akademiknya. Jadi itu kalau SD itu sering dibantu mama gitu kalau mengerjakan tugas. Kalau SMP sudah tidak lagi. Kemudian SMA juga lebih menekankan akademik karena fokus kepada PTN yang saya impikan. Seperti itu, Bu.
Nah, ini adalah sekelumit tentang bagaimana mengenal karakteristik peserta didik. Sehingga diharapkan dapat membantu guru dalam mengatasi kesulitan dalam mengembangkan pembelajaran yang efektif dan bermakna di kelas. Coba sampai di sini ada pertanyaan atau ada yang masih perlu kita diskusikan kembali? Ini tidak ada pertanyaan, saudara paham atau tidak paham? Ada dua indikatornya. Tidak bertanya karena tidak tahu, atau tidak bertanya karena apa yang satu? Karena tidak enak atau apa? Semuanya bisa paham? Bisa, Bu. Ya, kalau begitu nanti akan saya ulangi yang lainnya. Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Tadi kan ada otoriter, terus demokratis, yang satunya tadi apa, Bu? Laissez-faire. Laissez-faire. Itu apa, Bu? Itu gabungan antara otoriter dan demokratis. Ya. Oh, iya, Bu, makasih, Bu. Ya. Jadi namanya laissez-faire. Jadi saya coba nanti saudara cari itu laissez-faire. Ya. Itu pola pengasuhan dalam keluarga. Tapi pola pengasuhan di dalam keluarga ini tadi sudah saya jelaskan, tidak selalu semuanya itu kita menerapkannya, pola pengasuhan itu kita sesuaikan dengan usia dari anak. Ya. Kalau sudah usia saudara ya lebih kita ke demokratis ya. Karena apa? Saudara sudah bisa diajak berbicara, saudara sudah punya informasi yang lengkap ya. Tinggal bagaimana dalam melaksanakan perilaku dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Gitu, Mas. Nggih, Bu. Ya. Masih ada yang lain tadi pertanyaan tentang apa saja pola pengasuhan. Ya. Bertanya, Bu. Ya, Pia Endar. Untuk faktor tadi apa ya, Bu? Untuk faktor tadi jelalah sinyalnya nge-lag. Dilalah ke bahasa dilalah. Bahasa Indonesianya apa, Mbak? Bahasa Indonesia Pak Endar. Ngepasi. Hah? Ngepasi. Ngepasi pada wae itu tidak baku. Coba yang dari FBS ada enggak ini? Dilalah itu bahasa Indonesianya apa? Ujuk-ujuk. Nek ngepasi ya pada wae yo. Kebetulan, Bu. Nih, Mas? Kebetulan, Bu. Ya tiba-tiba. Kebetulan. Ya. Oke. Perlu untuk dimengerti. Dilalah itu bahasa Jawa, ngepasi iki ya bahasa Jawa. Ya, nanti saya khawatir ketika saudara mulai menulis untuk skripsi atau karya-karya ilmiah, tercampurlah bahasa daerah dengan bahasa Indonesia. Itu ya. Tadi pertanyaannya apa, Mbak? Faktor-faktor. Iya, faktor. Faktor. Ya, silakan. Apa tadi faktornya, Mbak Awanda? Faktor perkembangan kognitif ini yang Mbak maksud, Endar? Iya, Bu. Nah, itu sudah faktornya gaya pengasuhan dan lingkungan. Gaya pengasuhan yang tadi ditanyakan oleh Mas Sepo Ramadan, ada yang pengasuhan secara otoriter, ada yang demokratis, dan ada yang laissez-faire. Ya, kemudian faktor yang mempengaruhi lainnya adalah lingkungan. Lingkungan yang biasanya kita kenal dengan tripusat pendidikan, ya.
Ada lingkungan di keluarga, ada di masyarakat, dan ada di sekolah, dan ada di masyarakat. Oke, Mbak Endar, paham? Alhamdulillah paham. Terima kasih ya, Nah, Bu. ya, sama-sama. Nah, coba kita lihat faktor apa yang mempengaruhi perkembangan peserta didik usia remaja. Didikan orang tua, lingkungan tempat tinggal, dan perlakuan guru di sekolah. Apa saja, Saudara Saudara Rahma Audina Alkansa? Rahma ada? Iya, Bu, ada. Ya, coba jelaskan faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik pada usia remaja itu kok ada didikan orang tua. Maksudnya apa? Maksudnya itu karena kita masih remaja juga masih perlu didikan orang tua gitu, Bu. Tidak lepas sendiri gitu, nggak bebas. Karena sampai sekarang pun kita juga masih butuh didikan orang tua. Penjelasan yang lain bagaimana? Penjelasan yang lain gimana? Kok ada lingkungan tempat tinggal nih maksudnya bagaimana? Itu yang pertama didikan orang tua, yang kedua lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat ya. tinggal juga mempengaruhi perkembangan peserta. Karena Ya, kan maksudnya juga gimana? Rahma? ya, karena lingkungan tempat tinggal kan juga sangat luas gitu, Bu. Ya, kamu batasi toh lingkungan tempat tinggalnya seperti apa. Yang itu mempengaruhi perkembangan peserta didik pada usia remaja. Lingkungan keluarga yang mengajarkan baik. Lingkungan keluarga yang apa, Mbak? Yang lingkungan keluarga yang mengajarkan kebaikan-kebaikan gitu, Bu. Seperti Oh ya. Terus apa lagi penjelasannya? Terus yang ketiga, perlakuan guru di sekolah itu tentunya guru juga mengajarkan yang baik kepada peserta didiknya gitu. Tidak, misalkan ada mengajarkan ke murid-muridnya untuk saling berbagi dengan sama teman. Itu, Bu. Ada lagi? Kalau perlakuan guru di sekolah, kok itu dapat berpengaruh terhadap perkembangan peserta didik pada usia remaja? Iya, Bu, itu tadi yang sudah saya sampaikan kan, tiap guru juga pastinya mengajarkan yang baik, seperti mengajarkan kepada muridnya untuk saling berbagi kepada temannya gitu. Ya, jadi ini faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik pada usia remaja. Nah, untuk perkembangan sosio-emosi ini memang dibentuk sejak dini, karena ini nanti akan menentukan perkembangan selanjutnya. Ya, jadi ini saudara ini sebagai calon pendidik wajib ya mengenal karakteristik peserta didik. Karena apa? Ini dapat membantu guru mengatasi kesulitan dalam mengembangkan pembelajaran yang efektif dan bermakna di kelas. Ya, ini materi yang saya sampaikan dengan diskusi yang kita lakukan pada hari ini. Silahkan kalau masih ada hal-hal yang perlu untuk didiskusikan pada pertemuan ini,
saya persilahkan saudara mengajukan pertanyaan ataupun usulan-usulan yang terkait dengan apa yang ada di dalam pikiran saudara untuk mempelajari materi yang tadi. Oh, izin bertanya, Bu. Ya, Bibi Bahrul. Ya, tadi kan dijelaskan ada namanya pengaruh dari guru ya, Bu, atau guru. Nah, pola pendidikan dari guru yang gimana sih, Bu, yang sesuai dengan tadi 4 kepribadian di awal itu, yang sanguinis, pragmatis, sama tadi satu lagi itu, Bu. Itu, Bu. Oke, gimana? ya. Yang tepat. Pertanyaannya bagaimana ya? Jadi begini, bahwa untuk dapat mengenali siswa, ya, karakteristik siswa itu, maka memang pada awalnya saudara-saudara harus paham dulu. Saya selalu mengatakan dia ini ada pada usia berapa. Ya. Setelah itu pelajari apakah misalnya perkembangan kognitifnya itu sudah sesuai dengan usia perkembangannya. Gitu ya. Ini yang perlu untuk dipahami secara lebih awal, ya. Kemudian lagi saudara akan mencoba untuk sebentar ini. Ya, kita tadi bicaranya 3 ya, kognitif, sosial emosi, ya. Nah, ketiga hal inilah yang menjadi perhatian saudara. Kognitif ini tentu kita harus paham lebih dahulu bahwa perkembangan kognitif ini sebagai modalnya mahasiswa, modal dari siswa untuk mengikuti pembelajaran. Ya. Yang saudara tanyakan tadi apanya, Mas? Itu, Bu, bagaimana cara guru mengajar itu yang bisa sesuai dengan 4 jenis kepribadian manusia, Speckmantis, Collins gitu. Ya. Cara guru mengajar itu juga disesuaikan dengan tipe dari siswa. Misalnya ada tipe atau gaya belajar siswa itu yang terkait dengan, ini pernah saya jelaskan juga ya, yang terkait dengan bahwa dengan mendengar saja dia sudah bisa memahami. Atau ada yang tipe atau gaya belajarnya gaya belajar auditif, ya itu yang tadi hanya mendengar. Ada yang tipe belajarnya itu terkait dengan dia motorik, ya, jadi setiap belajar itu dia buat bagan-bagan, atau yang dari eksakta itu latihan soal, ya itu yang tipe gaya belajar motorik. Ada yang gaya belajarnya gaya belajar jadi dia harus menulis itu motorik, kemudian kalau dia harus mendengarkan itu auditif, ada yang visual. Ya, jadi dia harus melihat. Ya, ada teman, jadi siswa itu ada yang bisa paham ketika penjelasan gurunya itu menggunakan media seperti ini. Ya, tapi ada tipe atau gaya belajar yang siswanya itu tidak familiar dengan cara dosen itu atau guru itu mengajar. Ya, misalnya contoh dengan penerapan case study atau problem research. Kegiatan sekarang misalnya ya saat ini ada yang tugas akhirnya diminta untuk membuat video, ada yang tugas akhirnya diminta untuk melihat pada
apa ya, yang itu memang perlu untuk dipahami ya. Jadi siswanya atau gurunya paham dengan kondisi siswa yang ada. Ya, jadi ini menjadi tugas guru gitu ya. Ya. Ada lagi pertanyaannya? Mas Tio mau tanya? Tio? Bu, izin bertanya. Heeh. Tadi kan disebut ada faktor perkembangan kognitif yaitu lingkungan. Nah, Ya. semisal ada siswa yang berkembang di lingkungan yang kurang baik, apakah perkembangan kognitif pada siswa yang terjadi di lingkungan yang kurang baik itu bisa juga menghasilkan perkembangan yang baik juga, Bu? Terima kasih. Ya. Perkembangan ke arah yang baik itu tidak hanya ditentukan oleh satu bagian ya, tapi holistik dari semua hal itu harus terpenuhi ya. Jadi sehingga tadi saya sampaikan ketika kemarin kita analogkan, ketika kemarin saudara sudah selesai mengerjakan tes kepribadian sebagai seorang guru, saudara lalu akan mendapatkan feedback. Ya, saudara harus bagaimana dengan kondisi saudara. Begitu juga dengan siswa. Jadi di siswa ini kalau dia berada di lingkungan yang kurang mendukung, ya saya katakan ya, karena jelek itu konotasinya indikatornya susah. Yang jelek itu yang kurang mendukung itu misalnya terkait dengan lingkungan yang tidak pernah memberikan dua senjata pendidikan kita itu kan hukuman dan reward ya. Kita kalau dia baik kita beri reward. Reward itu jangan selalu diartikan dengan apa namanya? Diartikan materi ya. Reward itu bisa ucapan. Wah, kamu hebat, nilaimu kemarin sekian, sekarang sekian. Gimana cara belajarmu? Berarti ini menunjukkan bahwa saudara atau siswa itu punya kemampuan. Hanya perlu ada dorongan dari orang tua atau dari lingkungan. Ya. Contoh saja saudara kalau membuat penugasan. Ya, penugasan itu sebetulnya sudah diberi lama. Tapi saudara kena penyakit yang namanya tarsok. Ntar aja besok, ntar aja besok. Ya. Ini tidak mendukung dalam proses pembelajaran bila mana guru atau orang tua tidak ada kontrol atau evaluasi. Ya, saudara membuat tugas, saya hubungkan dengan bagaimana saya memberikan satu penilaian. Gitu, Mbak. Iya, Bu. Makasih. Ya, Mbak Awanda. Masih ada yang akan didiskusikan? Ini kalau sudah tidak ada bisa kita akhiri. Saudara-saudara, kiko koyo saya stop. Nah, kelihatan Irfan tangi turu ya. Nah, ya. Ada yang mendengarkan dengan mencatat, ada yang mendengarkan dengan tiduran, ya. Ada Saya yang mendengarkan, Bu. Iya, mendengarnya kan gayanya macam-macam. Ada yang mendengarkan dengan tidur, ada yang mendengarkan sambil santai, ya. Itu kan gaya dengan model online begitu kan gaya mendengarkan itu kan tidak normatif seperti kalau kita bertemu di kelas, ya. Ya itu sah-sah saja. Asalkan kalau diskusi ditanya itu juga merespon. Kalau tidak merespon indikatornya dua, tidak paham atau tidak tahu atau memang apa namanya tidak acuh dengan apa yang disampaikan. Ya. Oh, Samantha ada toh ini. Ya. Masih ada yang akan didiskusikan mungkin dari semester saya cek dulu untuk tugas akhir. Sudah mulai membuat draft? Sudah mulai membuat draft untuk tugas akhir?
Alhamdulillah, Bu. Coba punyamu dikumpulkan, Irfan. Lewat email saya hari ini saya terima kalau sudah bikin draftnya. Belum, Bu. Maksudnya baru buat kelompok sama Rizaldi, Bu. Nah, kalau buat kelompok ya sudah ada nama-namanya. Tapi sekarang maksud saya, saudara sudah berproses. Jangan nanti ketika harus dikumpulkan, saya tidak mau saudara ini nanti sudah langsung ke ujian ya. Tapi sebelum ujian nanti tugas itu sudah dikumpulkan, gitu ya. Sehingga ujian saudara tinggal ujian saja, udah tidak mikir tugas gitu. Nah, coba progresnya dari masing-masing kelompok, draftnya dikirim ke emailnya Bu Sinta. Ya. Minta waktu berapa lama untuk draft? Sebelum saudara nanti membuat medianya. Berapa lama saudara membutuhkan waktu untuk membuat? Berapa lama? Sudah kita sepakati hari Senin dikumpulkan. Ya. Senin dikumpulkan, saudara bisa diskusi dengan teman sekelompok. Saudara akan membuat video itu, video mengajar dalam PBM yang dalamnya ada muatan-muatan bimbingan. Maka dari itu nanti semacam skenario atau rancangannya, draftnya boleh saudara kirim ke Bu Sinta dulu. Saya tunggu hari Senin. Nanti kalau saya sampaikan ini sudah di ACC, silahkan saudara terus segera membuat. Begitu ya. Setuju? Hari Senin dikumpulkan, ini ada waktu Sabtu, Minggu untuk diskusi. Masuk 2 hari diskusi kurang. Ya. Digunakan karena ini saya memberi tugas ini sudah 2-3 kali pertemuan ini. Nama-nama tok yang saya terima, tapi progres dari tugasnya belum ada yang saya terima. Maka ini saya minta untuk dikumpulkan hari Senin. Ya, melalui emailnya Bu Sinta. Ya, nanti saya share di grup email saya, kayaknya sudah pernah tak share. Ya. Baik, sebelum saya akhiri semuanya on cam. Saya akan presensi. Maaf. Sultan Saladin dibuka. Sultan Saladin. Baik, Bu. Sebentar, Bu. Maaf, Bu. Di sini kameranya tidak bisa di-on-in, Bu. Sebentar, Bu. Posisimu di mana, Mas? Posisi saya di kos UNES, Bu. Ya, di kos UNES toh. Jaringannya atau gimana?